Nah, ini kan Prabowo sudah menang, teman-teman. Saya selaku pemilihnya Pak Anies, saya punya pesan buat Pak Anies gitu. Pak Anies yang sabar dan yang tabah. Meskipun Bapak kalah tahun ini, saya yakin antum akan menjadi investasi capres terkuat di tahun 2029. Kalau Gibran nggak nyalon. Mungkin investasi capres terkuat di tahun 2034. Kalau Kaisang nggak nyalon juga. Bobi Nasution, Jan Etes, banyak selamat datang di negara monarki Indonesia. Padahal teman-teman saya ini orangnya Pak Prabowo banget. Nama saya aja Bobi. Sama kayak nama kucingnya Pak Prabowo. Iya. Cuma bedanya kalau Bobi kucingnya Pak Prabowo bunyinya meong. Kalau saya Bobi dari Madura bunyinya yong meong. Iya. Yang meong. Tapi saya senang tampil di Somasi karena di sini bebas berpendapat dan materinya harus di pinggir jurang, teman-teman. Ya termasuk salah satunya mengkritik pemerintah. Cuma menurut saya Somasi kalau mau mengkritik pemerintah jangan undang komik-komik. Undang saja Rocky Gerung. Rocky Gerung kan semua pemerintah dikritik. Apapun yang dilakukan pemerintah pasti disalah-salahin. Memang begitu, teman-teman. Kalau orang tua belum nikah, kerjanya cuma sibuk ngurusin urusan orang lain. Rocky Gerung. Astaga. Tapi ya jujur, teman-teman, saya bangga menjadi orang Madura. Kenapa? Karena akhirnya ada orang Madura yang maju menjadi cawapres, yaitu Bapak Mahfud MD. Meskipun dia kalah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena sebelumnya di tahun 2019, di pemilu sebelumnya, dia sempat di-PHP oleh Pak Jokowi untuk menjadi wakilnya. Dilengsarkan oleh partai PKB yang mayoritasnya adalah anggota NU, teman-teman. Ya Allah, Bapak Mahfud MD digocek. Orang tuh digocek sama bola, Bapak Mahfud MD digocek sama ormas. Makanya Mahfud MD kan MD-nya Madura digocek. Ya Cuma Bapak Mahfud MD akhirnya bangkit lagi, teman-teman, pantang menyerah. Dia maju menjadi cawapres beneran di tahun ini, tahun 2024. Menggambarkan karakteristik orang Madura, yaitu bermental kuat. Orang Madura mentalnya kuat, teman-teman. Kita mentalnya kuat. Kita berani jual bensin eceran di depan pom bensin. Kita juga berani buka warung Madura di depan Alfamart dan Indomaret. Yang nggak kita berani cuma satu. Berantem sama Dayak. Wah. Bahkan teman-teman, saking kuatnya mental orang Madura, kita berani buka warung Madura di depan warung Madura. Ya Allah. Di tengah-tengahnya warung Uco. Kasihan, udah Batak nggak laku. Fuck you agak lain, fuck you. Tapi ya di pemilu tahun ini saya nggak kebayang, teman-teman, kalau orang Madura itu menjadi petugas penghitung suara. Karena menurut saya aneh gitu. Orang Madura kalau ngomong itu diulang-ulang. Jadi mereka menjadi petugas penghitung suara, terus ngitung nama presiden, namanya diulang-ulang. Nis Anis Jar Ganjar. Kalau Pak Prabowo nggak bisa, soalnya 3 suku kata. Ya gimana? Wo Prabowo, wo pra. Pra Proro, Cerorori, nggak bisa. Nggak bisa. Cuma teman-teman, meskipun Pak Prabowo bukan orang Madura, tapi sifat dan kelakuannya sama kayak orang Madura. Sama-sama diulang-ulang. Kalau orang Madura ngomongnya yang diulang-ulang. Kalau Pak Prabowo nyalonnya yang diulang-ulang. Kalahnya juga diulang-ulang. Tapi kan kalau diulang-ulang 2 kali, kalau 3 kali, 4 kali, diulang-ulang-ulang-ulang. Diulang-ulang. Nah jujur teman-teman, di masa kampanye kemarin ada capres yang sok-sokan mau jual identitas agama dengan menjadi sponsor azan. Ya Allah. Maksud saya ngapain Pak? Mending belajar dulu kita. Belajar kitab, belajar bahasa Arab atau ke saya gitu. Karena saya jago bahasa Arab, teman-teman, alhamdulillah. Saya pernah juara debat bahasa Arab tingkat ASEAN di Malaysia. Beneran. Boleh. Bahkan saya pernah menjadi perwakilan Indonesia untuk debat internasional di Qatar, teman-teman. Belajar ke saya bahasa Arab, nanti saya ajarin agama. Saking jagonya saya bahasa Arab, saya bisa menirukan komentator bola versi Arab. Yang seru, yang heboh, yang ada di Al-Asyut. Yang kayak gini, teman-teman. Ya ilahi alal kurul akhirah. Al-murtadda ala intilaku ala lamsa ala isko. Ala tamriru nahwa Cristiano khatiru li Real Madrid wahid ala wahid. Ronaldo mur ila bekuro.
gol, mustahil. Mustahil. Rawa ya ilahi. Al-Fatihah. Terima kasih saya Bobby.